Floating through the atmosphere, feeling so free. Gravity's lost its Assalamualaikum grip. warahmatullahi It's you and wabarakatuh. me. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Pradana dari Institut Teknologi Asia Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjadwalan proses non-preemptif HRN atau High Ratio Next. Nah, HRN itu apa sih? HRN itu jadi penjadwalan di sebuah sistem operasi ya. Oke, next. Nah, kita tarik mundur dulu, apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengelola perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk program komputer. Sistem operasi melakukan tugas-tugas seperti berikut. 1. Mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, dan perangkat penyimpanan. Jadi hardware yang ada di komputer itu dijalankan oleh operasi sistem itu tersendiri. Lalu sistem operasi juga bertugas sebagai mengatur file dan data. Jadi kalau sehari-hari kita menyimpan file itu di apa dikerjakan oleh sistem operasi ya. Terus menyediakan antarmuka pengguna untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan aplikasi. Jadi kita berkomunikasi sama CPU itu ada gambarnya, ada apa? Ada antarmukanya agar kita dimudahkan untuk mengelola itu semua ya. Nah, contoh sistem operasi termasuk Windows, macOS, Linux, dan Android. Nah, Android yang setiap hari kita pakai itu termasuk OS ya. Sistem operasi memungkinkan perangkat keras dan perangkat lunak bekerja sama dengan lancar. Ibaratkan sistem operasi sebagai otak yang mengatur semua komponen agar dapat bekerja sama dengan efisien. Lalu kita beralih ke sejarah penjadwalan pada sistem operasi. Nah, generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955, pada masa Perang Dunia Kedua, sistem komputasi elektronik mulai berkembang dari sistem mekanik. Penjadwalan pada masa ini sangat sederhana dan biasanya dilakukan secara manual oleh prosesor. Lalu generasi kedua selanjutnya di tahun 1955 sampai 1965. Pada era ini, komputer mulai menggunakan sistem operasi yang lebih kompleks. Penjadwalan proses menjadi lebih otomatis dengan penggunaan algoritma dasar untuk mengatur urutan kerja proses. Nah, jadi di tahun-tahun segini, tahun 55 sampai 65 ini mulai ada penjadwalan. Terus di generasi ketiga 1965 sampai 1980, sistem operasi mulai mendukung multitasking yang memungkinkan beberapa proses berjalan secara bersamaan. Penjadwalan menjadi lebih dinamis dan efisien dengan menggunakan algoritma seperti first come, first serve, FCFS, dan shortest job next SJN. Nah, jadi di generasi ketiga ini udah bisa berjalan bersama nih, multitasking. Jadi yang satu mengerjakan A, yang satu mengerjakan B, jadi lebih efisien. Terus generasi keempat, penjadwalan menjadi lebih canggih dengan menggunakan teknik penjadwalan berbasis prioritas dan preemptive scheduling. Sistem operasi seperti Unix dan Microsoft DOS mulai mendukung multitasking dan multiprogramming yang lebih efisien. Nah, di generasi keempat ini yang tadinya masih belum efisien nih, kita jadi diefisiensikan lagi di generasi 1980-an. Terus generasi kelima 2001 sampai sekarang, penjadwalan pada sistem operasi modern sangat kompleks dan dinamis.
Sistem operasi seperti Windows, Linux, dan macOS menggunakan algoritma penjadwalan yang sangat canggih untuk memaksimalkan efisiensi dan waktu tanggap. Nah, di generasi kelima ini udah banyak perubahan ya, udah banyak agar semua efisien itu. Nah, yang kita pelajari pada kali ini yaitu HRN, High Ratio Next. Nah, apa sih itu ya? Salah satu dari sistem penjadwalan itu mau. Nah, pengertian HRN. Pengertian High Ratio Next, HRN adalah algoritma penjadwalan non-preventif yang digunakan dalam sistem operasi untuk mengoptimalkan pemrosesan tugas pada CPU. Algoritma ini menentukan prioritas proses berdasarkan rasio antara waktu tunggu dan waktu layanan. Rumus HRN, prioritas sama dengan waktu tunggu ditambah waktu layanan per waktu layanan. Karena waktu layanan muncul sebagai pembagi, maka job lebih pendek berprioritas lebih baik. Karena waktu tunggu sebagai pembilang, maka proses yang telah menunggu lebih lama juga mempunyai kesempatan lebih bagus. Disebut HRN karena waktu tunggu ditambah waktu layanan adalah waktu tanggap, yang berarti waktu tanggap tertinggi yang harus dilayani. Jadi nanti ada mencari waktu tunggunya dulu, lalu waktu layanan dulu. Nah, nanti dimasukkan waktu layanan, dibagi waktu layanan lagi, nanti akan muncul rasio tertinggi. Nah, itu akan dikerjakan lebih dahulu. Terus kita bahas kelebihan dan kekurangan HRN ya. Kelebihan High Ratio Next HRN mengurangi waktu tunggu rata-rata, meningkatkan efisiensi CPU dengan memprioritaskan proses yang lebih lama menunggu, mengurangi kemungkinan starvation, kelaparan pada proses dengan waktu yang layanan yang lebih lama, menyediakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam penjadwalan proses, mudah diimplementasikan dalam sistem operasi. Floating through the atmosphere, feeling so free. Gravity's lost its grip, between it's you and me. Drifting through the galaxies, stars shining bright. In zero gravity, we'll dance all through the night. Soaring high up in the sky. Selanjutnya kelebihan HRN. Kelebihan HRN Highest Ratio Next yaitu mengurangi waktu tunggu rata-rata, meningkatkan efisiensi CPU dengan memprioritaskan proses yang lebih lama menunggu, mengurangi kemungkinan starvation, kelaparan pada proses dengan waktu layanan yang lebih lama, menyediakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam penjadwalan proses, mudah diimplementasikan dalam sistem operasi. Lalu selanjutnya kekurangan HRN. Kekurangan High Ratio Next atau HRN tidak cocok untuk sistem real time yang membutuhkan respon cepat, memerlukan perhitungan prioritas yang terus-menerus, yang dapat meningkatkan overhead sistem. Proses dengan waktu layanan yang sangat singkat mungkin tetap mengalami
Selanjutnya, kelebihan HRN. Kelebihan High Resonance HRN mengurangi waktu tunggu rata-rata, meningkatkan efisiensi CPU dengan memprioritaskan proses yang lebih lama menunggu, mengurangi kemungkinan starvation atau kelaparan pada proses dengan waktu layanan yang lebih lama, menyediakan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam menjadwalkan proses, mudah diimplementasikan dalam sistem operasi. Lalu tadi kan kelebihannya, sekarang kekurangan High Resonance atau HRN. Tidak cocok untuk sistem real time yang membutuhkan respon cepat karena dia looping selalu berulang-ulang, terus memerlukan perhitungan prioritas yang terus-menerus. Tadi yang berulang-ulang tadi yang dapat meningkatkan overhead system. Jadi sistemnya karena kebanyakan looping terus, nanti dia akan overhead atau kelebihan pekerjaannya. Terus proses dengan waktu layanan yang sangat singkat, mungkin tetap mengalami penundaan jika ada proses lain dengan waktu tunggu yang lebih lama. Terus, nah sekarang kita akan coba praktek langsung ya perhitungan HRN. Nah, ini ada contoh soal HRN ya. Contohnya waktu A, si A waktu tiba 0, si B waktu 31, si C 2, D3, E4, F5. Lalu lama eksekusi. Nah, si A ini lama eksekusinya 5. Kita sepakati menit ya. Jadi lama eksekusinya 5 menit. Terus si B lama eksekusinya 6 menit, si C lama eksekusinya 4 menit, D3, E7, F 4 menit. Nah, mulai eksekusi karena A ini waktu tibanya 0, maka dia dieksekusi lebih dahulu. Maka di sini kita tuliskan 0. Lalu selesai eksekusi. Nah, selesai eksekusi ini kita dapat dari mana? Dari ini. Jadi waktu tiba 0 ditambah 5 sama dengan 5. TAT SE dikurangi WT, yaitu selesai eksekusi dikurangi waktu tiba atau waktu tunggu. Itu 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Nah, jadi yang pertama tadi yang A itu udah ketemu kan karena dia waktu tibanya 0. Nah, sekarang kita cari dari B, C, D, E, F ini mana sih yang didulukan gitu kan. Nah, caranya kita cari waktu sia-sianya dulu. Kita simbolkan dengan S. S sama dengan SE min WT. SE itu selesai eksekusi dikurangi WT waktu tiba. Kita di sini selesai eksekusinya dari A tadi kan 5 menit dikurangi WT waktu tunggu 1 menit. Jadi untuk B 5 dikurangi 1 4, 5 dikurangi 2 3, 5 kurangi 3 2, 5 kurangi 4 1, dan 5 kurangi 5 0. Setelah kita ketemu S-nya atau waktu sia-sianya, kita cari rasio penalti. Nah, rasio penalti itu menghitungnya gimana sih? S ditambah LE itu apa? Lama eksekusi. Jadi kita ketemu angka 4 ini, kita masukkan di sini. B4 ditambah 6. 6 ini dapat dari mana? Di sini lama eksekusinya 6.
5 ditambah 6 dibagi 6. Kok 6 lagi? Ya rumusnya LE lagi kan. S tambah LE atau waktu sia-sia ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi lagi. Di 4 ditambah 6 dibagi 6. Kita ketemu 1,66. Terus C 3 ditambah 4 dibagi 4. Ketemunya 1,75. D 2 tambah 3 dibagi 3 sama dengan 1,66. E 1 tambah 7 dibagi 7 1,14. F 0 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah ini yang di merah-merah ini adalah nilai rasio penalti terbesar. Nah ini jadi proses selanjutnya adalah C. Jadi C yang akan didahulukan setelah A. Next. Nah, kita masukkan di sini. Mulai eksekusinya 5, dia 5. Terus selesai eksekusinya 5 ditambah 4 karena dia mulainya di menit ke-5, lalu lama eksekusinya adalah 4 menit, maka selesai eksekusinya sama dengan 9. TAT nya selesai eksekusi dikurangi waktu tibanya, dia tiba ke menit 2. Selesai eksekusinya 9, jadi TAT nya selesai eksekusi dikurangi waktu tiba jadi 7. Terus next kita cari lagi, kita eliminasi C kan, dari A B C D F. Yang A sudah, yang C sudah ketemu, kita cari yang B D E F. Kita B ini 9 dari mana? Dari selesai eksekusi C. Kita masukkan di sini C kurangi 1 dari mana? Di sini B. Waktu tibanya adalah 1. 9 kurangi 1 8. 9 kurangi 3 6. 9 kurangi 4 5. 9 kurangi 5 4. Kita ketemu waktu sia-sianya. Lalu kita cari rasio penaltinya. Rasio penalti sama seperti sebelumnya, S ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Jadi kita masukkan ini waktu sia-sia 8 ditambah 6. 6 ini lama eksekusi, 6 dibagi 6 lagi, yaitu ketemunya untuk B 2,33. D 6 ditambah 3 dibagi 3 ketemunya 3. E 5 ditambah 7 dibagi 7 sama dengan 1,71. F 4 ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 2. Nah ini yang merah-merah ini adalah rasio terbesarnya, jadi kita mengerjakan yang D dulu, maka yang D kita dahulukan. Kita masuk, nah D kita kerjakan. D ketemu 9 karena selesai eksekusinya C itu di menit 9, maka mulai eksekusinya D juga di menit 9. Lalu selesai eksekusi 9 ditambah 3, nah dia menit 9 mulainya, terus lama eksekusinya 3, berarti 9 ditambah 3 sama dengan 12. TAT atau TAT SE dikurangi WT, selesai eksekusi 12 dikurangi waktu tibanya 3, berarti 12 dikurangi 3 sama dengan 9.
Nah, untuk proses D kita udah ketemu. Selanjutnya kita cari yang belum. Jadi yang belum ini B, E, F. Kita masukkan B. Waktu sia-sia sama seperti sebelumnya, kita cari waktu sia-sianya dulu. S sama dengan SE min WT. S itu S itu yang kita cari nanti, SE itu selesai eksekusi, WT waktu tiba. Di B karena selesai eksekusinya 12 kurangi 1 waktu tiba, E 12 dikurangi 4, F 12 dikurangi 5, kita ketemu waktu sia-sianya 11, 8, dan 7. Rasio penalti kita cari selanjutnya rasio penaltinya. Rasio penalti sama seperti sebelumnya. S itu waktu sia-sia, S itu ditambah lama eksekusi dibagi lama eksekusi. Kita arahkan ke sini, dari sini 11 ditambah 6 karena lama eksekusinya 6 terus dibagi 6 ketemu 2,83. terus yang E 8 ditambah 7 dibagi 7 ketemu 2,14. F 7 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 2,75. Dari ketiga ini ditemukan rasio penalti yang paling besar adalah B. Maka kita kerjakan selanjutnya B. Selesai eksekusi 12, kita taruh sini 11, terus 18 ini dari mana? Mulai eksekusi ditambah lama eksekusinya jadi 18, terus TAT selesai eksekusi dikurangi waktu tiba, selesai eksekusinya 18 kurangi 6, 18 dikurangi waktu tiba sama dengan 17. Selanjutnya kita cari antara E dan F, mana ini yang didahulukan. Kita masukkan selesai eksekusinya B tadi yang paling terakhir, 18 dikurangi 4. 4 ini dari mana? Dari lama eksekusinya ini, dari waktu tibanya. Jadi 18 kurangi 4 sama dengan 14, 18 kurangi 5 sama dengan 13. Lalu rasio penaltinya S ditambah LE dibagi LE, lama eksekusi 14 tambah 7 dibagi 7 sama dengan 3, 13 tambah 4 dibagi 4 sama dengan 4,25. Nah, di sini kita akan menemukan yang rasio terbesar sih, yaitu maka F yang dikerjakan lebih dahulu. Nah, F ketemu 18, ini masukin sini 18, lalu 22 ini dari mana? Dari 18 ditambah 4 menjadi 22. 17 ini dari mana? 22 dikurangi 5 yaitu 17. Nah, ini kan E nya belum ketemu nih, jadi kita nggak usah mencari lagi, E nya kan otomatis selanjutnya, jadi langsung saja 22 masuk sini, 29 tambah 7 29 dikurangi 4 sama dengan 25. Nah, sekarang kita cari rata-rata TAT nya dengan cara jumlah TAT 5 tambah 17 tambah 7 tambah 9, jadi ini dijumlahkan semua sama dengan
80. Rata-rata 80 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 80 dibagi 6 sama dengan 13,33. Maka ditemukan nilai TAT-nya 13,33 dari soal tersebut. Nah, kesimpulan. HRN adalah algoritma penjadwalan yang efektif untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata dan meningkatkan efisiensi CPU. Algoritma ini memberikan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan dalam menjadwalkan proses. Namun, HRN tidak cocok untuk sistem real-time dan memerlukan perhitungan prioritas yang terus-menerus. Floating through the atmosphere, feeling so free. Gravity's lost its grip, between it's you and me. Drifting through the galaxies, stars shining bright. In zero gravity, we'll dance all through the night. Soaring high up in the sky, fearless as we reach for the stars up high. Nothing can hold us down. We're breaking free into the sky. We'll forever be. Floating through the atmosphere, feeling so free. Gravity's lost its grip, between it's you and me. Drifting through the galaxies, stars shining bright. In zero gravity, we'll dance all through the night. Weightless, soaring high up in the sky, fearless as we reach for the stars up high. Nothing can hold us down. We're breaking free into the sky. We'll forever be. Floating through the atmosphere, feeling so free. Gravity's lost its grip, between it's you and me. Drifting through the galaxies, stars shining bright. In zero gravity, we'll dance all through the night. Weightless, soaring high up in the sky, fearless as we reach for the stars up high. Nothing can hold us down. We're breaking free into the sky.